Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi. Eh, Iya. ini tinggal 2 pertandingan dan City semakin dekat dengan treble. Sudah sanggupkah kita sebagai fans MU melihat City mengulangi hal yang sama? Kita atau aku fans yang di Indonesia ini sanggup-sanggup aja sih. Tapi yang nggak sanggup itu mungkin ya mencunin yang di sana kan. Hmm, Karena yang pertama ada dua mungkin ini masalah gengsi kan. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih United masih berbangga diri dengan treble 99 yang mulai lapukan kan. hmm, Udah 24 tahun silam gitu. hmm. Nah, kemudian ini eh, tim Liga Inggris tetangganya sendiri punya kesempatan untuk Mengulangi yang mengulangi sama. treble gitu. Nah, Hmm. Dengan jadi kompetisi yang sama juga, iya, Champions League, Liga dan FA. FA Cup. Ah, Dan ah. yang kedua itu double attack-nya kalau misalnya treble yang dikalahin itu United gitu kan di FA Cup. Iya, 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 iya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di Indonesia ini sih aku nggak terlalu merasa gimana-gimana ya. karena karena jujur aku dibanding apa mungkin ini karena City ini dilatih sama Pep ya dan Hmm. permainannya itu memang menghibur gitu nggak yang tipikal kalau Mourinho yang latih City ini yang menghalalkan segala cara eh, agak sulit diterima gitu. Pep yang selalu punya ramuan berbeda di setiap pertandingan gitu Hmm. dan di in game itu memang menggambarkan sepak bola itu sebagai sebuah hiburan untuk semua orang yang menonton dan termasuk aku sendiri gitu. Jadi kayaknya logo-logo aja. Tapi sampai Tapi kapan? tapi satu hal faktor non teknis ya. Oke. Aku mensupport City di final Liga Champions ini karena sebagai timbal balik dengan catatan kalau bisa akhirnya berhasil menjuarai Liga Inggris. Kenapa? Kalau Arsenal jadi juara Liga Inggris mimpi buruk sih bagiku. Tapi kayak Jadi tapi sebagai sebagai timbal baliknya kan hmm, karena sudah berhasil anu walaupun memang di United kok anu City gitu kan iya, iya, iya. tapi apa ya kayak kebencian itu Guys. nggak Apa bisa kamu gitu. kamu berusaha mengikuti filosofi hidup stoikisme kak? Tidak sih cuman karena mungkin di lingkungan kita yang fans di Indonesia mungkin Man City itu enggak fans City banyak. itu nggak Mm-mm. terlalu berimpact gitu kan Mm-mm. Beda bandernya beda itu kasus nggak sama ada gitu. Arsenal Liverpool ya. Wah, itu beda, Bos. Bahkan Beda. Arsenal Liverpool itu sudah merambat sampai ke tahap ke fase keluarga itu. Beda. Kalau bahkan Chelsea pun kayaknya enggak sebrutal itu banternya kalau kalau di dalam apa level fans. Chelsea Tapi sih di Eropa mereka cukup sukses ya kalau dilihat dari mm-mm. anu ya. Dua tahun lalu Iya, mereka juara gitu kan. iya tapi enggak ada itu yang keluar-keluar bagaimana gitu kan. Iya. Aku tadi kamu ngomong kan kalau Hmm. eh, permainan apa Pep itu Hmm. enak dilihat permainan kalau dia melatih tim. Hmm. Sampai Hmm. kapan permainannya Pep itu akan menjadi sampai apa pada taraf mana gitu dia permainannya Pep itu akan sampai orang mulai bosan gitu. Kalau bosan mungkin enggak ya. Cuman kalau menurut feelingku kapan dia memiliki dalam tanda kutip nafsu menjadi seorang yang memberi perubahan ke taktikal sepak bola itu pada saat nanti eh, tim selanjutnya mungkin yang dilatih itu bukan tim yang seloyal seperti City, ownernya gitu. Hmm. Misal nih contoh nih, anggaplah dulu dia ke PSG misalnya kan, Mm-mm.
ternyata owner di sana itu beda dia filosofinya atau eh, pendekatannya, visinya gitu kan visinya. dengan apa yang diinginkan eh, Pep gitu. Karena sama seperti Mourinho di zamannya Abramovich di Chelsea. fase satu itu Mm, ya nggak yang pragmatis-pragmatis banget kok gitu permainannya Chelsea dulu gitu. mm, mm, Yang mulai kentara itu kan pas dia masuk jilid kedua di Chelsea, kemudian di Inter gitu kan. mm, mm. Dengan didukung dengan budaya sepak bola di Itali, kemudian jilid kedua di Chelsea gitu. Jadi kalau misalnya bosannya sih selama kayak gitu permainannya karena Pep itu nggak yang kayak gitu-gitu aja strateginya kan, Hmm. selalu ada yang baru gitu. Jadi setuju juga aku kalau misalnya dibilang Pep itu lebih hebat dari masalah taktikal dibanding Sir Alex gitu. Ya. Karena dari masalah impact ke sepak bola ya yang memberikan perubahan, dia jadi salah satu tolak ukur pelatih-pelatih muda untuk meniru gaya permainannya. Mm. Aku sepakat dengan omonganmu yang kalau dalam hal taktikal itu Pep lebih Hmm. di atas Sir Alex, tapi nggak dalam hal manajemen pemain karena yang kejadian semalam itu yang Hmm. ada Pep ngasih instruksi neriakin Kevin De Hmm. Bruyne Terus pass dimarahin the balik ball dia. terus dimarahin. Kak, itu Ronaldo sekalipun ngomong kayak gitu ke Sir Alex kena jewer. Iya, iya. Kalau masalah legacy mungkin kan ya ya selama Pep tidak melatih sebuah tim selama 26 tahun kemudian bisa meraih gelar lokal 13 kali ya nggak akan bisa menandingi legacy seorang Sir Sir Alex Alex, gitu. iya iya. Mau berapapun juara yang dikumpulkan Pep tapi beda-beda tim gitu. Ya Mm-mm. nggak akan bisa gitu. Berarti sama kayak ini. Eh, itu juga bisa dipakai pernyataan itu juga bisa dipakai ke Arsene Wenger kan. Ya, ya, ya betul. Hmm. Karena mau ya meskipun gelarnya Arsenal di zamannya Wenger itu nggak sebanyak Ferguson, tapi Hmm. Wenger adalah orang yang mengubah wajah Liga Inggris di awal 2000 mulai sejak 2004 Plus itu 98 ya. Iya. 98. Terus tapi aku termasuk orang yang nggak begitu menikmati sih permainannya Pep. Nggak tahu kenapa. Iya, bagi mungkin pertandingan tadi malam City lawan Real Madrid mungkin ah, di momen itulah banyak fans-fans sepak bola bisa melihat bagaimana permainan City yang kayaknya Madrid kayak tuh kayak nggak seperti tim raksasa dibikin kan. Hmm, eh Padahal sebenarnya kita sebagai khususnya yang fans Liga Inggris hmm. kayak gitulah sebenarnya Di permainan City. City Iya. selama ini gitu kan. Mm-mm. Cuman karena memang ada faktor non teknis yang biasanya Pep yang overthinking yang mengalahkan diri sendiri yang akhirnya seperti final Champions lawan Chelsea kalah gitu kan. Kalau iya iya. Karena skuadnya hampir setara kok dengan yang sekarang Yang ini sekarang iya. dibanding dengan Chelsea gitu kan. Iya. Cuman Chelsea kemarin itu dilatih sama Thomas Thomas Tuchel Tuchel. yang Mm-mm. lebih tenang untuk mementingkan hasil bukan permainan Mm-mm. gitu kan karena di Mm-mm. partai final gitu. Nah, Mm-mm. ini juga mungkin jadi salah satu kunci juga nanti pada saat ketemu Simone Inzaghi kira-kira. Ah, itu tunggu dulu. Tapi kalau misalnya kamu bilang nggak bisa menikmatin sih ya mungkin kamu harus cepat-cepat sih mengubah mindset Mourinho itu karena memang sudah lewat masanya. Aduh. Eh, ngomongin soal semalam ya, match semalam Hmm. itu. Apa yang kenapa kenapa kayak Madrid itu nggak bisa bukan itu ini kan sebelum pertandingan Pep ngomong dia Hmm. nggak overthinking dia cuma mikir Hmm. sesuatu hal. Kamu Hmm. melihat gak apa yang dipikirkan Pep pada saat itu yang kemudian diterjemahkan di dalam pertandingan sepanjang 90. Kalau aku melihat ada satu hal sih, Ah, John Stones Johnston yang bagaimana dia? Yang masuk ke yang tengah atau ke depan? iya ya itu dua-duanya itu Hmm. yang posisi perannya John Stones itu sebagai back iya, gelandang bertahan juga iya, Hmm. maju juga iya. Dan itu aku melihat Eh, kayaknya diutilisasi perannya John Stones itu sebagai pemain yang
kamu di mana aja lah perannya. Kayaknya itu deh yang aku tangkap dari statementnya Guardiola Pak pre-match. Dari statement itu malah aku ngeliat nggak ada implikasi apa-apa ke match itu, nggak ada ininya, nggak ada sesuatu yang baru. Karena kayaknya aku malah itu ngebacanya dia main gamesnya ke Ancelotti. Don Carlo. Jadi karena masih ingat banget kok pertandingan Champions League musim lalu juga Hmm. sama persis kok dominasi City ke Madrid sampai menit 88 yang pada akhirnya menit terakhir Madrid bisa cetak 2 gol. Oh iya iya iya. Pertandingan Madrid tadi malam pun nggak ada yang salah juga karena kayak gitu kok kemarin itu yang mereka Iya. menang lawan City gitu. Hmm. Dan aku juga masih kayak menunggu kalau misalnya kejadiannya masih 2-0 ya. Cuman setelah 3-0 itu kayaknya udah nggak ada harapan Nggak ada Madrid harapan, bisa iya. ini kan comeback gitu. Tapi Mm-mm. dari statementnya Pep itu aku coba ini juga ngelihat apa kira-kira yang beda. Stones itu udah dari pertandingan sebelumnya udah dipakai kayak gitu Ya, juga sistemnya gitu kan. iya iya. Kemudian Akanji juga sama persis kok dia yang gantian Mm. juga dia maju dia overlapnya ke tengah juga masuk gitu. Mm. Jadi kayaknya itu hal kecil yang kayaknya jadi bikin Ancelotti overthinking malah kayaknya. Ini apa Jadi maksudnya dia ini kan? jadi Apa berbalik ya. kira-kira yang mau Iya. dibikin gitu kan? Dan akhirnya berhasil gitu. Hmm. Jadi ya menurutku sih itu hanya trik-triknya Guardiola ya, karena dia dari statement itu kan maju mundur tuh dibilangnya dia memikirkan sesuatu gitu kan Iya 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 untuk iya. pertandingan nanti. Kemudian di akhirnya dibilangnya tenang aku nggak overthinking kok Iya gitu. iya. Loh, gimana maksudnya si kawan ini kan? Iya. Itu bisa ngalahin dia main games itu sebenarnya Jose Mourinho Hmm. sih. Diladenin kalau Ya ketemu pelatih kayak gitu diladenin. antitesisnya Pep Guardiola memang ya Mourinho, si Diego Simeone kan. Iya. Kalau pelatih-pelatih yang kenyang pengalaman tuh mungkin ya mereka kan unggulnya mental ya. Hmm. Karena Madrid dan Ancelotti sampai posisi 2-0 pun Masih kita bisa tenang. lihat kok sebenarnya secara mental tuh tenang kok, Mm-mm, nggak yang mm-mm. amburadul gitu Bukan kan. iya, bukan yang ketar-ketir mau langsung Eh, ngegolin gitu, enggak. Cuman karena memang faktor mainnya di Etihad Stadium gitu Iya. kan. Iya. Kemudian dua dua wingernya City, Grealish dan si Bernardo Silva Hmm. memang betul-betul bisa nahan Carvajal dengan Iya. Kamavinga gitu. Carvajal Jadi jadi Carvajal jadi nggak bisa terlalu maju sama sama iya, Kamavinga, iya. Tapi dan kenapa itu juga Rudiger salah satu faktor yang anu sih apa? untuk musim depan yang harus diganti Madrid ya. Oh Carvajal iya, tuh memang kayaknya Carvajal udah udah habis tuh, sih. udah habis. Tapi kenapa Rudiger nggak dipasang di sejak menit awal nih? Jadi kalau katanya sih kan karena memang yang pilihan utama itu si Diego Militao kan. Buat Eh, ball carry defender ya, ball playing defender ya. Bukan, memang pilihan utama tuh musim ini Diego Militao dengan Alaba untuk center back, pair center Hmm. backnya gitu. Hmm. Rudiger itu opsi kedua. Dan kemarin itu karena memang Diego Militao aku nggak tahu suspend atau cedera, knock atau gimana gitu makanya dimain Rudiger. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, eh, ini satu tim final. Dua-duanya sudah ada. Inter Hmm. kemarin, kamu nonton Inter sama Milan? Iya, iya nonton nonton. Milan kayak, tapi pembelaan fans Milan sih, ya Hmm. dengan kondisi Milan yang seperti ini dan nggak Hmm. diunggulkan, terus mereka Hmm. bisa sampai ke fase semifinal, Hmm. itu bukan sesuatu yang memalukan meskipun kalah Hmm. di laga di Derby della Madonnina gitu. Justru itu salahnya karena Iya, kalahnya itu di derby itu gitu. iya. Kalau misalnya kalahnya dia itu di semifinal pun misalnya lawan Napoli nggak Nggak bakalan apa-apa, kenapa iya, nggak iya. apa-apa sebenarnya. Mm-mm. Tapi memang Milan di leg yang kedua ini dibanding sama leg pertama itu, Hmm. iya, nggak ada perubahan sama sekali sih. Dalam artian tweaking yang dilakukan Pioli itu nggak begitu ngefek gitu loh. Bahkan Hmm. di leg kedua ini Brahim Diaz tuh berapa kali tuh kehilangan bola dan Hmm. kakaknya Iso Speed juga nggak bisa ngapa-ngapain.
Iya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. eh, aku mengunggulkan Milan karena mereka punya dua pemain yang bisa, Ya, Theo eh Hernandez. Theo Hernandez dan Leao gitu. Mm-mm. Tapi jeleknya justru di situ. Pada saat Karena dua pemain ini nggak perform, nggak ada ya udah opsi lain selesai ya. sudah gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi sedangkan Inter Milan kolektivitas 11 pemainnya itu memang kelihatan beda pada saat main di Champions League gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu aku tadi ada lihat eh, stat apa kayak kayak fun fact gitu kan. Ini aku bacain. Hmm. Inter di musim ini Hmm. masuk di Champions League final, finalis Hmm. Coppa Italia, juara Piala Super, Hmm. peringkat 3 di Serie A. Terus Hmm. yang jadi highlightnya Inter itu sebenarnya sporting directornya si BP Marotta. Oh. Jual Lukaku 120, dapat Hmm. Edin Dzeko free, terus Hmm. Lukaku dibalikin loan 8M. terus 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 dia Ah, jual Achraf Hakimi 65, ya kan? ah, Dapat Denzel 14 juta. ya, Itu Denzel Dumfries ya. kacau betul mainnya, itu pemain satu itu jago asli. Terus Erikson, Ah, kehilangan Erikson, terus dapat Calhanoglu free, hmm. ya kan? Terus si Handanovic diganti Hmm. sama Onana free juga. Terus Hendrik Mkhitaryan Ah, free juga. Terus Darmian juga free kan? Darmian 4 juta. Hmm. Darmian 4 juta. Terus si Federica Di Marco back kiri, gelandang kiri, back kiri gitu. Ah, 5 juta. hmm. Ini ini jadi sebenarnya Inter itu masuk ke final itu bukan hal yang aneh, tapi Hmm. cuma nggak nggak terpantau radar aja gitu, karena Hmm. pertama main di liga ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus kedua lawannya di semifinal AC Milan yang notabene Ya, ya, berhasil ngalahin Napoli di babak sebelumnya gitu. ya, ya. Ngomongin final nih ya. Ah. Kamu masih yakin dengan pembantaian di Istanbul nanti ini? Aku masih yakin ya, kecuali dengan mulai munculnya nih teori telur Iya teh. dan teori Kroasia. Ya, Nah, yang nggak ada pemain Kroasia di City, tapi ada pemain Kroasia eh, di yang juara champion. Inter. Iya, tahu, tahu. Nah, dan di Inter aja tuh ada Brozovic Brojo, gitu iya kan. iya. Nah, eh, yang lihat dari teori ini kan sebenarnya mulai dari Gurita di 2000 berapa tuh 10, kan. 2010 Paul Eh, Paul. eh, 10 atau 14 ya, lupa gue. ya, aku sih masih yakin ya. Karena Dengan klinik-klinik kayak gitu. itu dia, masalahnya teori yang paling anu sih teori Kroasia ini yang paling Iya. apa ya gue lihat, sih kayaknya masih paling valid nih. Hmm. 2000 mulai dari 2013 kalau nggak salah tuh kan. Eh, 2013. te- bentar, aku ada catat tuh mulai dari 2013 si tuh Munchen kan? Bukan. 2013 itu Munchen atau Madrid ya? iya mulai dari Mario Mandzukic Munchen. Oke, oke, oke. Nah, Lanjut, oke. Mandzukic kemudian sampai 2022 kemarin tuh masih valid tuh. Masa Luka Modric 2014 gitu siapa? kan. 2000, ada listnya. 2014 tuh Ivan Rakitic. Van Ah, Rakitic Barcelona. Oke, 2013 oke, Mandzukic, oke, tahun depannya Modric, oke, kemudian Ivan Rakitic, oke Barcelona. ah, habis itu Modric, Kovacic, Madrid, Oke Madrid. Oke, habis itu Madrid lagi, oke. triple kan, Iya, iya, hat-trick iya. tuh Madrid kan. Iya, iya. Kemudian 2018-19 Lovren, Liverpool, Dejan Lovren tuh. Ada aja satu nyangkut kan. Habis itu Munchen, Ivan Perisic, Ivan Perisic ya. 2020. Dua, Chelsea, Matteo Chelsea Kovacic. ya. Baru Luka Modric. Nah, ini Hmm, teori Kroasia ini yang paling valid nih. Masa Berarti hampir teori telur 10 itu tahun enggak. nih kan? Teori telur itu bukan bukan anu. Itu Teori telur ini kayaknya tergantung antara telur ayam kampung dengan ayam kota aja itu. Tapi aku sih aduh. masih melihat itu bakalan nanu sih. Sama seperti yang dibilang Wayne Rooney itu
City nggak bakalan mengalahkan Real Madrid, tapi akan menghancurkan Real Madrid gitu kan. Dan Hmm. terbukti gitu. Cuman ya seperti yang kamu bilang lah, ini tim Itali kan. Beda tuh tim Itali gitu kan. Apalagi lawan Pep gitu. Nah, cuman aku ngelihatnya tim Itali Mm-mm. ini karena kalau misalnya nih nama besar yang lain pelatihnya, aku masih kayak masih lebih terima gitu. Cuman karena ini Simeone Inzaghi, secara pengalaman sih kurang gitu Oke. eh, untuk di level ini gitu. Walaupun memang eh, pas lawan Milan kemarin di semifinal ya menang mutlak mereka kan. Mm-mm. Walaupun di Telak itu, derby kayak telak. nggak Mm. kelihatan derby gitu. Mm-mm. Tanpa Mm-mm. kebobol. Bahkan di Champions League musim ini mereka kayak punya rekor yang pegang clean sheet Kebobolan terbanyak paling gitu. sedikit. Dari 12 laga kayaknya 8 kali clean sheet gitu. Jadi itu bukan kaleng-kaleng juga gitu kan. Ah, tapi Mm-mm. aku sih masih yakin sih dengan City ya Pep ini. Itu siapa nanti yang berhadapan sama, kalau kalau katanya temanku yang fans Inter itu, Ah, hmm, dia timnya lawan Halan FC itu masih bisa. hmm. Tapi kalau lawan Don Ah, Carlo itu gak bisa katanya. Soalnya Don Carlo itu nah, mistis. Nah, oh, masalahnya Don Carlo ini kalah, lawannya Halan ah, FC makin semangat lah si kawan ini kan yang fans Inter. nah itu dia. Haaland ini 2 laga semifinal tuh nggak ngegolin loh. Baterainya masih full. Siap-siap aja Onana robek-robek tuh sarung tangan kan. Itu tadi malam tuh dia emosi sekali tuh pada saat 1 menit diganti Alvarez ngegolin gitu kan. Iya. Karena memang apa ya selama kurang lebih 88 sampai 89 menit Mm-mm. lini kedua City tuh kayak bingung gimana cara mau kasih passing Ke ke Haaland, Halan. apakah dengan power yang agak kencang gitu karena Mm. Haaland punya sprint yang lari kencang juga kan. Mm-mm. Pada saat Alvarez passing-passing yang normal-normal itu Dapat. cocoknya ke Iya, Alvarez gitu oh, iya, kan. iya, 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 iya. Kalau ke Haaland karena punya langkah yang jauh gitu, jadi agak-agak Mm. ragu-ragu gitu. Nah ini mulailah nanti nih ditonton Haaland nih gimana untuk menghabisi Inter nih nanti nih. Tapi enggak sih. Enggak sih. Halan Aduh. enggak sih kulihat nanti yang kalau Grealish bisa 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 bikin Carvajal ketar-ketir itu nanti berhadapan sama Hmm. Denzel Dumfries, selesai itu, selesai itu. Yang lebih menarik sih aku ngelihatnya final ini ya. eh, City ketemu sama tim yang pakai formasi eh, skema 3 back tuh kayak kita nggak tahu kira-kira bagaimana nanti Pep melihatnya kan. Karena Mm-mm. awal-awal Haaland di City kan juga kesulitan dicetak gol pada saat ketemu tim yang Banyak low block tengahnya. tuh yang eh, menumpuk pemain di Mm-mm. sekitar kotak penalti dia Mm-mm. nggak ada space gitu kan. Mm-mm. Tapi pada saat ada true pass dari KDB gitu, Mm-mm. kayaknya sejauh apapun bisa dikejar sama Haaland gitu kan. Mm. Nah, kalau misalnya Inter eh, menerapkan mungkin dia agak bertahan dengan menumpuk di sepertiga area pertahanannya, kemudian Mm-mm. menugaskan Brozovic, Barella gitu, Mm-mm. man to man dengan gelandang City ya. Mungkin disitulah nanti yang akan jadi pembeda kali kayaknya. Aku juga melihat match apa Inter sama Milan tuh aku baru sadar ternyata Lautaro itu jago. Cuma jarang kesorot aja sih penampilan. Anjir itu pemain ya ampun. Aku, Tipikalnya pragmatis ya, khas Amerika Latin lah kan. iya kayak kayak siapa ya? Kayak Tevez lah. Iya. Bukan kayak Alexis Sanchez ya. Aku lebih melihatnya dia kayak Hmm, model-model Alexis Sanchez gitu. Aku nggak nyangka kalau ternyata kan yang selama ini kalau misalnya kita baca di Twitter yang sering hmm, dijadikan meme Lautaro Martinez, hmm, shootnya itu cuma berapa, kalau misalnya rating hmm, FIFA itu shootnya cuma 60-70, tapi hmm, lihat pertandingan lawan Milan leg kedua itu gila agility-nya pemain ini, bisa loh tenang kayak gitu meskipun dikawal dua pemain terus masih bisa lolos, hmm, dan bukan pemain yang sedikit-sedikit minta pelanggaran gitu. hmm. Ya, ya. Aku Ya, baru eh, jago kalau ternyata ya. misalnya Anu malah lebih jago lagi pada saat kalau
si Lakaka itu tune in dia. Oh, duo duo sejati tuh. Lah kak. Seperti musim pertamanya mereka tuh kan gila tuh. Iya iya. Masih ada Makanya Hakimi gitu kan. Kayaknya kalau iya. sudah bola di bawah Hakimi, selesai tuh dipantul ke Lakaka tuh, kemudian ada Lautaro Martinez tuh. Cuman ini Lah kak. mereka lagi mau coba cari chemistry-nya di akhir-akhir masa peminjamannya Lukaku, jadi Mm-mm. ya nggak tahu lah nanti kita memang partai final tuh hal-hal kecil itu akan sangat Berpengaruh. berarti ya. Iya iya. Lukaku dipinjam dari mana sih? Chelsea Astaga. musim depan katanya balik ke Chelsea gitu. Masih dibalik. Oh gitu. Nggak diperpanjang Ah, ada. oke oke oke.